Oke, halo guys, kembali lagi. Video kali ini kita bakal coba ngebahas tentang Flexbox nih. Salah satu hal yang penting juga nih sebagai front end khususnya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita buat struktur sederhana terlebih dahulu. Halo, Word. Oke, kita klik kanan dulu, lalu kita pilih show preview. Sudah bisa, terus kita konekin CSS kita, link CSS. Oke, jangan lupa ya buat di file style CSS. Kita coba cek dulu. Body, misalnya color red. Oke, bisa ya. Oke, kalau udah connect, kita lanjut. Pertama-tama kita buat dulu div dengan nama kelas yaitu ortu aja ya. Oke, biar gampang ngejelasinnya. Di sini ada kelas namanya ortu dengan width 100% aja, nggak apa-apa. Height-nya itu 60 VH. Oke, sebelumnya kan udah pernah dibahas ya, VH itu kayak gimana. Kita kasih border biar kelihatan. Oke, bordernya belum dibahas ya. Oke, jadi kita buat dulu anak lagi deh, div dengan nama anak 1, 2, 3. Kita punya 3 anak. Oke, kita buat div dengan ukuran yang sama, yaitu 100 pixel. Oke, headnya juga sama. Oke, setelah itu kita buat anak 1, warnanya adalah background color blue. Oke, kita punya anak kedua kita kasih warna hijau, merah, kuning, hijau, kuning, hijau. Oke, bentar. Oh, ini anak 1, sorry. Anak 3. Oke. Ya udah. Nih. Ini struktur box biasa aja, maksudnya nggak usah terlalu dipusingin. Oke. Di sini di parent-nya ini kalau kita mau pakai flex ya, itu kita perlunya nambah display-nya. Display flex. Nah, itu ada nambahnya adalah di parent-nya atau di ortunya nih. Kalau di sini kita namanya ortu. Nah, ortu itu adalah pembungkus dari anak-anak tadi. Kalau kita perhatikan ortu di sini dia membungkus katakanlah 3 buah box gitu ya. Di Fortu ini membungkus 3 buah box gitu kan. Oke. Di sini kita kasihnya display flex, otomatis dia bakal ke samping. Nah, bakal ke samping. Kalau kita kasih display flex, dia bakal ke samping. Oke, misalnya kita mau kasih jarak gitu ya antar ini. Nah, di sini masih di box orang tuanya juga, kita bisa kasih yang namanya justify content. Oke, kita ada beberapa pilihan di sini, kalian bisa lihat. Yang biasa dipakai, yang pertama ada space around. Nah, space around ini adalah, perhatikan, jarak antara orang tua, ini katakan garis merah ini adalah garis orang tua dengan garis anak atau dengan anaknya itu adalah, katakan misalnya 5 pixel ya kan, 5 pixel. Nah, sama dari sini juga anak ke garis merah 5 pixel. Sedangkan jarak dari anak ke anak, ini kita sebutnya anak-anak ya, ini anak 1 yang biru, anak 2 yang kuning, anak 3 yang hijau gitu ya. Kalau kita perhatikan, jarak ini 5, sedangkan jarak ini adalah 10 gitu. Jadi kalau space around, jarak antar anaknya itu sama, dan itu lebih besar dari jarak orang tua ke anaknya gitu ya. Oke, yang kedua ada space evenly. Kalian boleh catat juga. Nah, kalau space evenly sama, ngasih jarak juga, tapi jaraknya sama nih. Dari garis ke orang tua, misalnya 5 pixel, dari anak ke anak juga 5 pixel, anak ke anak 5 pixel, anak ke garis orang tua 5 pixel juga gitu ya. Jadi perbedaannya tadi kalau around itu garisnya lebih kecil, jaraknya lebih kecil buat orang tua ke anak gitu ya. Kalau evenly itu sama, orang tua dengan anak jaraknya sama semua. Ada satu lagi yaitu space between. Nah, space between ini nggak ada jarak justru. Jadi dari orang tua ke anak itu nggak ada jarak, ya nggak ada jarak, jadi nempel. Tapi antar anaknya itu sama juga itu. Nah, itu kalian boleh catat. Jadi ada space around, ada space evenly, dan juga space between. Oke, misalnya kita mau tiga-tiganya ini dari tengah, kita bisa kasih namanya center. Atau mau ada di pojok kanan, kita bisa kasih flex end. Nah,
gitu ya. Jadi kalau justify content, tuh. Pertama tadi ada justify space around, maksudnya ada space around, ada space evenly yang jaraknya sama, ada space between yang gak ada jarak dengan orang tuanya gitu ya. Oke, ini untuk kalau posisinya ke samping gitu ya. Oke, kita misalnya gini, kita misalnya mau bikin box ini ada di tengah sini. Oke, kalau tadi kan vertikal kita bisa pakai justify, horizontal. Kalau horizontal tadi kita bisa pakai justify content center. Maka otomatis dia ke tengahnya secara horizontal. Ya, secara horizontal. Jadi dia ada di sini. Jarak sini dengan sini itu sama. Gimana kalau kita mau bikin dia ada di tengah sini? Dalam artian, tengahnya adalah vertikal. Kita komen dulu. Kita bisa tambahkan yang namanya align items center. Nah, itu ya. Kalau pengennya tengahnya itu vertikal atau dari atas ke bawah, lalu dia adanya di tengah-tengah sini, kita bisa pakai yang namanya align items. Gimana kalau dia mau adanya di akhir sini? Kita bisa pakai flex n juga. Nah, gitu. Flex n-nya dipakainya di align items ya, bukan di justify content. Gitu. Oke, misalnya kita mau posisinya dia ada di sini, guys. Dia mau posisinya ada di tengah-tengah sini. Oke. Oke, saya coba kasih waktu 3 detik, kalian berpikir kira-kira apa? 1, 2, 3, oke. Jadi kita bisa kasih, pertama justify content, center, oke, untuk ketengahin secara horizontal. Yang kedua, kita bisa align items, center juga. Nah, otomatis kita punya katakanlah anak-anaknya ini ada di tengah-tengah banget nih, ya kan? Tengah-tengah kanan kiri dan juga tengah-tengah atas bawah gitu ya. Tuh. Jadi kita misalnya mau bikin dua-duanya flex n, gitu ya, bisa juga. Gitu. Kalian sesuaikan aja nih sesuai kebutuhan. Tuh. Oke. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom komentar. Nah, misalnya kita mau posisinya display flex, tapi komponen yang arahnya ke bawah gitu ya, ke bawah kayak gini. Nah, ke bawah kayak gini. Kita bisa nambahin flex direction gitu ya, atau arah flexnya gitu ya. Kita pilih yang kolom. Nah, otomatis dia bakal ke bawah. Oke, misalnya kita mau dibalik. Jadi hijau di atas, biru di bawah gitu ya, kuning tetap di tengah. Kita bisa kolom reverse. Nah, otomatis dia bakal dibalik. Gitu. Oke, row reverse juga bisa, row reverse itu bisa juga. Nah, gitu ya. Oke, kita balik lagi dulu ke kolom misalnya. Oke, misalnya kita mau ngasih jarak antar tiga ini. Kira-kira kita pakainya apa nih? Align items atau justify content? Yap, kita coba aja. Kita coba kasih align items dulu, center. Nah, kenapa dia sikapnya gitu ya, atau kenapa dia malah ngebuat senternya jadi ke tengah sini? Padahal kan tugas centerin kanan kiri ini adalah tugasnya justify content, ya enggak? Nah, itu karena ada sebutannya main axis dan cross axis gitu. Aku lupa. Pokoknya intinya kalau posisinya lagi jadi kolom gitu ya, itu yang berperan sebagai horizontalnya itu justru si align items ini. Jadi dibalik. Kita coba komen dulu. Jadi kalau kita mau ngasih jarak ke bawahnya, kita bisa pakai justify content, misalnya space around. Nah, jadi kayak gitu. Ini menurutku Flexbox ini penting. Misalnya kita mau bikin center, jadinya dia centernya adalah center secara vertikal. Center secara vertikal. Nah, tapi kalau dua-duanya dihidupin, tetap dia ada di tengah sini. Oke, mungkin itu buat align item sama justify content. Kalian coba ulang-ulang lagi aja videonya kalau masih belum paham. Oke, selanjutnya kita mau, ini balikin dulu. Kita mau bikin, misalnya yang merah ini lebih gede gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini. Flex 2 misalnya. Nah, ini misalnya flex 1. Yang ini juga flex 1. Nah, jadi kalau kayak gini adalah besarnya si background color biru atau anak satu ini adalah 1, sedangkan yang kuning, yang anak kedua itu adalah 2. Jadi 1:2:1. Oke, misalnya kita mau yang hijau sekarang jadi lebih gede. Kita bisa kasih flexnya 3.
jadi 1:2:3. Nah, ini bisa kalian juga nih. Jadi kalau misalnya kalian pengennya nggak pakai width juga bisa. Misalnya kita punya navbar, gitu ya. Misalnya sebelah kiri logo, sebelah kanan itu yang foto profile. Nah, kita bisa kayak gini. Atau misalnya yang tengah maunya 3 gitu juga bisa. Tuh, jadi 1:3:1. Kalau misalnya ini 100%, berarti ini kurang lebih ngambil berapa persen ya? 20, 25 ya? 25? Enggak. Ya pokoknya segitulah. Pokoknya segitulah. Jadi ini dia ngambil satu bagian dari 100%, 1/100. Yang ini dia 3/100, yang ini 1/100 kayak gitu. Oke, sebenarnya ada banyak lagi sih, cuman ini yang biasa aku pakai ini. Enggak, ini jarang dipakai sih sebetulnya. Kayak kurang lebih gini untuk video Flexbox. Ini semoga membantu kalian buat layouting khususnya ya. Oke, terima kasih.